Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafidul Ilmi, NRP 5009201079, mahasiswa RPL Teknik Fisika 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mekanika fluida tentang differential analysis of fluid motion. Sebelum kita mulai, mind map pada presentasi kali ini yang akan saya jelaskan meliputi ada conservation of mass, stream function for two-dimensional incompressible flow, kemudian ada motion of fluid particle, dan terakhir nanti ada momentum of equation, serta contoh soal yang telah saya siapkan. Oke, kita masuk ke yang pertama, tentang conservation of mass. Dalam materi ini, ada konsep pada aliran fluida, masalah aliran fluida dalam sebuah pipa, ada sistem terbuka atau yang sering kita sebut sebagai open channel, kemudian ada sistem tertutup, sistem seri, dan sistem paralel. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam conservation of mass ini yaitu sifat fisis dari fluida tersebut. Sifat fisis dari fluida meliputi tekanan, kemudian temperatur, massa jenis, dan viskositas. Oke, untuk aliran energi fluida terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada yang disebut aliran invisit dan viskos, kemudian ada aliran kompresibel dan tak kompresibel, kemudian ada aliran luminar atau laminer dan turbulen, kemudian aliran steady dan unsteady, aliran seragam dan tak seragam, aliran 1, 2, dan 3 dimensi, kemudian ada aliran rotasional dan tak rotasional. Untuk yang pertama akan dijelaskan tentang aliran invisit dan viskos. Aliran invisit ini adalah aliran yang mempunyai kekentalan relatif kecil sehingga dapat diabaikan dengan contoh air. Tegangan geser di dekat lapis batas itu sangat kecil. Jadi aliran air ini disebut sebagai aliran invisit. Kemudian yang kedua adalah aliran viskos. Aliran viskos ini aliran yang mempunyai kekentalan tidak dapat diabaikan, atau V tidak sama dengan 0. Contohnya itu sebuah minyak goreng. Kita tahu bahwa minyak goreng memiliki kekentalan yang sangat tinggi atau cukup tinggi dibandingkan dengan yang contoh tadi di invisit. Oleh karena itu tegangan geser di dekat lapis batas tidak dapat diabaikan. Aliran di dekat lapis batas dapat sangat kecil bahkan diam. Ini untuk dicontoh aliran minyak goreng. Untuk aliran yang selanjutnya yaitu aliran kompresibel dan tidak kompresibel. Aliran kompresibel itu adalah aliran yang dapat berubah kerapatan massanya apabila tekanannya berubah. Jadi hampir semua fluida adalah sebuah aliran kompresibel, yaitu dapat berubah kerapatan massanya apabila tekanan dalam suatu benda berubah tekanannya. Kemudian aliran tak kompresibel, yaitu aliran yang rapat massanya tidak berubah walaupun ada perubahan tekanan. Untuk air, walaupun sesungguhnya juga termasuk aliran kompresibel, berhubung perubahan dimaksud sangat kecil, jadi air juga dapat diklasifikasikan sebagai aliran tidak kompresibel, karena perubahan tekanan atau perubahan kerapatan massanya tidak berubah walaupun ada perubahan tekanan yang cukup signifikan. Untuk yang aliran selanjutnya yaitu aliran laminer dan turbulen. Untuk aliran laminer sendiri adalah aliran di mana partikel-partikel aliran bergerak secara teratur membentuk sebuah garis lintasan yang kontinu atau yang disebut dengan orbit juga. Terjadi apabila kekentalan besar dan atau aliran sangat lambat. Untuk yang selanjutnya yaitu aliran turbulen, yaitu aliran di mana partikel bergerak secara tidak teratur dengan kecepatan yang saling berbeda dan dapat saling berpotongan untuk aliran turbulen. Untuk contoh aliran yang selanjutnya yaitu aliran steady dan unsteady. Untuk aliran steady yaitu aliran di mana variabel aliran yaitu meliputi kecepatan atau V, kemudian tekanan atau pressure, kerapatan massa atau rho, penampang A atau luas, dan debit key. Di seberang titik pada cair tidak berubah dengan perubahan waktu. Ini disebut sebagai aliran steady. Kemudian aliran unsteady itu berubah dengan waktu. Jadi yang membedakan antara steady dan unsteady adalah perubahan terhadap waktunya, atau bisa dirumuskan dengan theta
E per theta T sama dengan 0 pada saat aliran unsteady tidak sama dengan 0 untuk perubahan waktunya. Untuk yang selanjutnya yaitu aliran seragam dan tak seragam. Untuk aliran seragam sendiri yaitu aliran di mana variabel aliran sama untuk kecepatan, tekanan, kerapatan massa, dan penampang A tidak berubah dengan perubahan jarak atau searah dengan aliran. Untuk aliran yang tak seragam tidak ada perubahan jarak searah dengan aliran tersebut. Jadi yang membedakan antara seragam dengan tidak seragam yaitu perubahan dengan perubahan jarak atau yang searah dengan aliran fluida tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Aliran 1 dimensi kita tahu bahwa di mana kecepatan aliran di seberang titik pada satu penampang besarnya adalah sama, namun pada saat arah memanjang, searah aliran dapat berbeda. Untuk yang selanjutnya yaitu aliran 2 atau 3 dimensi, kita tahu bahwa aliran 2 atau 3 dimensi memiliki besar dan arah kecepatan U, V, W pada arah X, Y, Z. Jadi yang membedakan aliran 2 dimensi dibedakan menjadi 2 dimensi itu pada lebar rata-rata V sama dengan 0 dan 2 dimensi pada kedalaman rata-rata W sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu aliran rotasional dan tak rotasional. Kita tahu bahwa rotasional berarti aliran fluida tersebut berputar memiliki sebuah kecepatan sudut yang dapat terjadi karena adanya distribusi kecepatan yang tidak merata. Sedangkan aliran tak rotasional, aliran di mana partikel-partikel aliran tidak mengalami kecepatan sudut terhadap pusat massanya. Jadi bergerak linier untuk aliran tak rotasionalnya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu aliran fluida. Aliran fluida invisit mengalir melalui pipa lurus dan horizontal dengan sketsa yang tergambar seperti pada contoh gambar di presentasi kali ini, di mana ada PA atau tekanan, kemudian ada PB, kemudian ada aliran fluida dengan kecepatan tertentu. Oke, untuk ciri-ciri aliran fluida sendiri, yang pertama memiliki energi potensial karena sebuah fluida memiliki elevasi. Kemudian ciri aliran fluida yang selanjutnya yaitu memiliki energi tekanan dan memiliki energi kinetik karena sebuah fluida itu memiliki sifat yaitu mengalir. Kemudian energi termal karena fluida memiliki temperatur. Untuk fluida cairan bukan gas, energi termal biasanya diabaikan karena sepanjang aliran perubahannya tidak signifikan. Jadi selama fluida cairan itu yang bukan gas, energi termal itu biasanya diabaikan. Energi termal itu karena fluida memiliki temperatur tadi. Jadi biasanya diabaikan karena sepanjang aliran perubahannya tidak signifikan untuk perubahan temperatur yang dimiliki oleh fluida tersebut. Oke, untuk bentuk energi selanjutnya bentuk energi itu umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada HE. HE ini disebut sebagai tinggi elevasi atau elevation head. Biasanya juga satuannya dalam meter. Kemudian ada HP. HP ini tinggi tekanan atau yang sering kita sebut sebagai pressure head. Kemudian ada HV. HV ini tinggi kecepatan, velocity of head. Jadi tinggi elevasi adalah elevation head adalah jarak vertikal antara referensi sampai ke pusat aliran. Letak referensi tidak penting, namun harus konsisten. Jadi sebuah tinggi elevasi adalah jarak vertikal antara referensi sampai ke pusat aliran fluida tersebut. Kalau letak referensinya itu tidak penting, namun nilai dari referensi tersebut harus konsisten. Ya, untuk pressure head kita bisa tahu pressure head tadi adalah tinggi kolom air pada titik yang mengalami tekanan. Jadi pada gambar ini dicontohkan pada ada di titik A dengan tekanan PA yang disebut sebagai pressure head atau tinggi kolom air tekanan. Kalau pada gambar ini bisa disimpulkan bahwa tekanan atmosfer itu sebagai referensi. Jadi tinggi tekanan diasumsikan 0 bila fluida berada pada tekanan atmosfer. Kita lanjut, velocity of head atau tinggi kecepatan adalah tinggi kolom air pada titik yang merupakan aliran fluida yang mengalir, seolah-olah dipaksa berhenti. Jadi pada gambar yang tadi dicontohkan
tinggi tekanan di titik B dengan tekanan PB. Jadi yang PA tadi adalah pressure head atau tinggi kolom air yang tinggi tekanan. Kemudian pada PB tadi disebutkan bahwa PB adalah tinggi tekanan di titik B. Dengan demikian energi kinetik dapat dikonversi ke sebuah tinggi potensial. Kemudian apabila fluida diam atau tidak mengalir, maka tinggi kecepatan adalah sama dengan 0. Ini untuk velocity head. Oke. Jadi untuk tinggi total yang dapat kita hitung dengan H total sama dengan elevation head ditambah pressure head ditambah velocity head. Ini akan setelah dijumlahkan akan diketahui bahwa tinggi total dari sebuah aliran fluida. Oke, lalu hubungan antara tinggi tekanan dan tekanan dapat diturunkan dari persamaan tekanan hidrostatik suatu kolom air dengan ketinggian tertentu. Dalam hal ini tadi pressure head, yaitu P sama dengan rho G HP. HP di sini pressure head yang mengalir dalam sebuah pipa atau sebuah benda yang dialiri fluida. Atau bisa kita ringkas apabila mencari pressure head sama dengan P per rho dikali G. Oke. Selanjutnya merubah energi kinetik menjadi potensial. Persamaan rumus tinggi kecepatan dapat diturunkan dari hukum kekekalan energi suatu cairan yang memasuki pipa atau sebuah tabung vertikal ya. Dengan mengabaikan gesekan antara aliran dan tabung, maka proses akan merubah energi kinetik menjadi potensial secara keseluruhan. Untuk dari persamaan yang sering kita dengar, yaitu M kali V kuadrat per 2 atau sama dengan M kali G kali velocity of head. Atau dengan kata lain, apabila kita mencari velocity of head, yaitu V kuadrat per 2 kali G, gravity. Oke. Pada gambar ini, energi kinetik dari aliran fluida dapat diubah menjadi energi tekanan. Maka dengan kata lain kecepatan aliran dalam pipa tersebut dapat mempengaruhi pembacaan alat ukur tekanan. Jadi pembacaan manometer PB ini akan lebih besar dengan pembacaan tekanan pada aliran di PA. Karena aliran yang mengalir di titik tengah ini akan mendorong air masuk ke tabung atau sebuah pipa pada gambar ini. Dari gambar ini bisa kita klasifikasikan bahwa tipe tekanan dari aliran fluida bergerak itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada aliran fluida statik, aliran fluida dinamik, dan aliran fluida total. Apa perbedaan dari ketiga tekanan aliran fluida tersebut? Yang pertama, tadi tekanan statik atau PS adalah tekanan dari fluida untuk fluida yang mengalir terjadi pada bidang yang sejajar dengan arah aliran, yaitu pada inlet tabung A. Kemudian untuk yang tipe tekanan yang kedua yaitu tipe tekanan dinamik atau PD adalah pertambahan tekanan neto yang merupakan konversi tinggi kecepatan ke tinggi tekanan terjadi pada ujung menghadap arah ke aliran tersebut. Kemudian ada tekanan total, adalah tekanan yang terjadi pada bidang normal tegak lurus arah aliran, yaitu pada inlet tabung B, di mana PT sama dengan PS plus PD, yaitu tekanan total sama dengan tekanan statik atau PS ditambah dengan tekanan dinamik atau PD. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu hukum konservasi. Hukum konservasi massa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konservasi massa, yaitu persamaan kontinuitas, kemudian ada konservasi energi atau persamaan energi, kemudian ada konservasi momentum. Untuk hukum kekekalan energi bisa dilihat dalam gambar. Apabila tidak ada energi yang masuk ke dalam sistem atau yang keluar dari sistem, maka jumlah energi pada penampang satu, yaitu pada inlet, jumlahnya akan sama dengan energi yang keluar pada penampang 2 atau outlet. Tapi hal ini dengan catatan apabila tidak ada energi yang masuk ke dalam sistem ataupun yang keluar dari sebuah sistem ini. Oke, untuk kekekalan energi tadi kita sering mendengar persamaan Bernoulli. Bisa kita rumuskan dengan persamaan yang telah
saya cantumkan, yaitu HL ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah P1 per 2G ditambah H edit minus H remove dikurangi H loss. Jadi bisa disederhanakan yaitu HE2 ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah P2 per 2G untuk persamaan Bernoulli untuk hukum kekekalan energi pada penampang 1 dan penampang 2 yang tadi telah ditampilkan. Oke. Untuk hukum kekekalan yang selanjutnya yaitu hukum kekekalan massa, yaitu laju aliran massa neto di dalam elemen adalah sama dengan laju perubahan massa tiap satuan waktu. Jadi massa yang masuk melalui titik 1, di sini ada V, ada ρ, dan ada dA1. Ini massa yang memasuki penampang 1 akan sama jumlahnya dengan penampang 2 atau outlet pada ujung pipa ini. Jadi aliran massa di dalam elemen adalah sama dengan laju perubahan massa tiap satuan waktu untuk hukum kekekalan massa. Oke, oleh karena itu tidak ada massa yang hilang dalam sebuah pipa yang ada di gambar ini. Karena tidak ada yang hilang berarti bisa dibuatkan persamaan yaitu V1 dikali ρ1 ditambah dA1 sama dengan V2 ρ2 dikali dA2. Pengintegralan persamaan tersebut meliputi seluruh luas permukaan saluran akan menghasilkan massa melalui medan aliran. Jadi pada saat fluida gambar ini bisa disebut juga fluida incompressible yang tadi sudah dijelaskan di awal-awal slide, di mana tekanan 1 sama dengan tekanan pada outlet atau tekanan 2. Atau bisa disebut sebagai V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2 dengan A dikali V sama dengan konstan. Oke, untuk persamaan kontinuitas berlaku jadi untuk semua aliran fluida, gas maupun cairan. Kemudian persamaan kontinuitas itu juga berlaku untuk semua jenis aliran, baik itu laminer maupun turbulen. Persamaan kontinuitas juga berlaku untuk semua keadaan baik steady maupun unsteady dari sebuah aliran fluida tersebut. Dengan atau tanpa adanya reaksi kimia di dalam aliran fluida tersebut, persamaan kontinuitas juga berlaku pada aliran fluida yang telah dijelaskan tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu persamaan momentum. Kita memasuki di materi yang terakhir yaitu momentum of equation. Yang pertama, momentum suatu partikel atau benda perkalian massa m atau sering kita sebut dengan m dengan kecepatan. Jadi momentum suatu partikel benda adalah massa dikali kecepatan. Partikel-partikel aliran fluida mempunyai momentum. Oleh karena kecepatan aliran berubah, baik dalam besaran maupun arah, maka momentum partikel fluida juga akan berubah. Jadi dalam sebuah aliran fluida itu partikel-partikelnya mempunyai sebuah momentum. Sebuah momentum itu kenapa aliran fluida mempunyai sebuah momentum? Karena baik aliran dalam besarnya maupun arahnya itu mengalami perubahan. Sama dengan menurut hukum Newton 2, diperlukan gaya untuk menghasilkan perubahan tersebut yang sebanding dengan besarnya kecepatan perubahan sebuah momentum. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan besarnya kecepatan perubahan momentum di dalam aliran fluida, dipandang tabung yang ada di gambar tersebut, maka dengan luas permukaan dA seperti gambar berikut ini. Kita lanjut, maka dari gambar ini bisa kita dapatkan persamaan, dalam hal ini dianggap bahwa aliran melalui tabung arus adalah permanen, momentum melalui tabung aliran dapat dapatkan persamaan yaitu ρ dikali V kuadrat dikali dA sama dengan ρ kali A kali V kuadrat. Atau bisa kita sebut juga ρ kali Q kali V berdasarkan hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M kali A. Di mana massa yaitu ρ kali Q dikali V2 dikurangi kecepatan pertama atau V1. Oke, untuk masing-masing komponen di X, Y, Z ini kita bisa melihat resultan komponen gaya yang ada di aliran tersebut yaitu Fx P kali Q, Fx2 dikali Fx1 dan seterusnya sampai ke Fy yaitu P kali Q
kali VZ2 dikali VZ1. Maka, resultan komponen gaya yang bekerja pada, fluida tersebut yaitu bisa kita, formulasikan sebagai F sama dengan akar, dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat plus, Fz kuadrat. Oke, kita memasuki ke contoh soal yang, pertama yang telah saya susun yaitu, hitung kecepatan balik, sebuah senapan 5 kilogram yang menembakkan peluru 0,05 kilo dengan laju 120 meter per sekon. Bagaimana solusi dari, pertanyaan tersebut? Yang pertama kita ketahui bahwa M1 yaitu massa senapan, adalah 5 kilogram. Kemudian massa 2 yaitu adalah massa peluru, di mana, saat peluru ditembakkan itu, memiliki massa 0,05 kilogram. Dan V1 maupun V2 sama dengan 0, kemudian V2 aksen, sama dengan 120 meter per sekon. Untuk 120 meter per sekon yaitu, laju dari, kecepatan, si peluru ketika ditembakkan oleh senapan. Yang ditanya yaitu kecepatan balik, hitung kecepatan balik yaitu, V1 aksen. Jadi, jawab, kita mempunyai M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan, M1 aksen ditambah V1 aksen ditambah M2 aksen, dikali V2 aksen. Jadi dari persamaan ini kita mengetahui bahwa kecepatan, dari sebuah peluru yang ditembakkan senapan dan kemudian kecepatan balik yang, dihasilkan. Kita punya massa yang pertama yaitu 5, kemudian kecepatannya 0, kita mempunyai massa peluru yaitu 0,05 dengan kecepatan 0, maka sama dengan, 5 kali V1 aksen ditambah 0,05, dari kecepatan si peluru tadi, dari massa si peluru tadi ditambah kecepatan, 120 meter per sekon. Jadi kita dapat mengetahui bahwa, kecepatan balik dari sebuah senapan, 5 kilo yang menembakkan dengan massa peluru 0,05 yaitu V1 aksen sama dengan, minus 1,2 meter per sekon. Jadi, kecepatan balik senapan berada pada arah yang berlawanan dengan kelajuan 1,2, meter per sekon. Jadi, nilai minus pada, hasil yang didapatkan adalah bahwa menunjukkan bahwa kecepatan balik itu, pada senapan berada pada arah yang berlawanan, dari arah yang, awalnya ditembakkan tadi dengan kelajuan 1,2, meter per sekon. Oke, demikian, yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Hafidul Ilmi, NRP 50092010179, mahasiswa RPL Teknik Fisika 2020, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila, ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.